Halo semua, perkenalkan nama saya Abraham dari jurusan Accounting tahun 2022 Universitas Ciputra. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Materinya adalah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Let's get! Untuk menjalankan suatu bisnis, yaitu perusahaan dagang, dibutuhkan laporan keuangan. Soalnya laporan keuangan tuh sangat amat penting. Oke, jadi pertama isi dari laporan keuangan adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan jual beli, yaitu perdagangan seperti pembelian atau jual beli. Misalnya pembelian barang, penjualan barang, retur barang, pengembalian barang, retur dan pengembalian hal sama atau enggak ada diskon, itu semua masuk di jurnal umum laporan perusahaan perdagangan. Oke, jadi saya telah menyediakan soal untuk untuk jurnal umum, yaitu untuk perdagangan, bisnis perdagangan. Oke. Oh ya, jadi yang kalian perlu tahu itu jika akun tersebut adalah aset, maka jika akun tersebut kayak menambahkan aset, maka itu akan masuk ke debit. Nah, jika mengurangi aset, maka itu masuknya di kredit. Nah, kalau sebelahnya liabilitas atau ekuitas, jika menambahkan liabilitas atau ekuitas akan masuk di kredit. Dan juga jika mengurangi liabilitas dan ekuitas akan mengurangi di debit. Oke, mari kita simak pertanyaan berikut ini. Pada tanggal 1 Februari, Pak Zara melakukan investasi uang tunai sebesar 300 juta ke perusahaan sebagai modal awal. Nah, di sini Pak Zara memiliki uang untuk investasi, jadi dia bakalan mau menginvestasi di perusahaan tersebut dengan cara mentransfer uang dari rekening pribadi ke rekening perusahaan. Oke, jadi laporan untuk jurnal umumnya adalah karena ini kita membuat jurnal umum untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan mendapatkan kas sebesar 300 juta. Nah, itu kas sama dengan kas tuh masuknya di aset. Jadinya kas masuk di akun debitnya, lalu di debitnya bertambah 300 juta. Nah, modal di liabilitas atau ekuitas masuk di kredit. Jadi kreditnya plus di bagian sini. Oke, jadi masuk di 300 juta. Next. Tanggal 2 Februari dibayarkan sejumlah uang sebesar 15 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nah, jadi bakalan mau nyewa satu kantor untuk selama setahun. Jadi akun debitnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, karena kita udah membayar dan akhirnya itu punya kita, aset kita karena kita udah membayar. Oke? Jadi masuk di debit sebesar 15 juta bertambah. Lalu kasnya itu di kredit sebesar 15 juta. Oke, untuk ke tanggal 4 Februari, membeli barang dagangan secara kredit dari PT Merlion sebesar 150 juta dengan biaya termin. Biaya termin adalah biaya jatuh tempo sebesar 2/10 N/30. Nah, kalian pasti bingung ya, apaan nih artinya 2/10 N/30? Oke, selanjut, dengan biaya pengiriman FOB shopping point sebesar 500.000. Oke, jadi untuk FOB shopping point itu ditanggung oleh penjual, yaitu kita. Lalu untuk ini syarat termin itu 2/10 N/30 itu maksudnya apa? Artinya adalah dapat diskon 2% jika dapat membayar dalam kurun waktu kurang dari 10 hari. Jadi misalnya
Jadi kalian tuh bakalan dikasih 10 hari buat waktu untuk membayar, dan kalian harus melunasi kurang dari 10 hari. Kalau nggak kurang dari 10 hari, kalian nggak bakalan dapat 2% tersebut. Oke, jadi persediaan dagang masuk di akun debit, di debit 150 juta, dan utang usaha karena ini membeli barang secara kredit ya. Jadi mereka ada utang ke kita. Utang usaha adalah 150 juta. Naik kredit. Oke. Persediaan karena ini yang FOB shopping. Jadi akan nanggung ke kita, ke perusahaan. Yaitu perusahaan dagang. Maaf, jadi FOB shopping point itu ditanggung oleh pembeli, sedangkan FOB destination itu ditanggung oleh penjual. Penjual. Oke, jadi lanjut untuk ini, untuk FOB shopping point-nya sebesar 500.000, sehingga ini ditanggung oleh pembeli, sehingga akun debitnya persediaan dagang, lalu untuk kas di kredit bertambah karena kita mendapatkan 500.000 sebesar 500.000. Jadi debitnya untuk persediaan dagang adalah 500.000 dan kas untuk kredit 500.000. Oke, next. Tanggal 5 Februari dijual barang dengan dagangan kepada PT Nice sebesar 50 juta dengan syarat 1/10 N per 30. Beban pokok penjualan sebesar 35 juta dengan biaya pengiriman FOB destination sebesar Rp200.000. Oke, mari kita kupas satu-satu ya. Oke, untuk tanggal 5 Februari. Ini dikatakan dijual barang dagangan kepada PT Nice sebesar 50 juta dengan syarat 1/10 N per 30. Nah, jika ada biaya termin, maka mereka tuh belum membayar. Karena dikasih waktu itu 1/10, artinya dikasih waktu 10 hari. Kalian harus menyelesaikan utang ini dalam 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari, maka kalian tidak akan mendapatkan potongan sebesar 1%. Sehingga untuk jurnal umumnya adalah akun debit piutang dagang. Kenapa piutang? Karena mereka belum membayar kepada kita, jadi itu asetnya kita. Mereka belum membayar ke kita, sehingga masuk di akun debit. Akun debit plus piutangnya bertambah, jadi masuk di debit. Nah, sebesar 50 juta dan penjualan bertambah sebesar 50 juta karena kita sudah jual. Oke, untuk beban transportnya tadi sebesar, untuk 5 Februari sebesar 200.000. Beban seperti yang saya bilang tadi, FOB destination itu ditanggung oleh penjual kita sendiri. Jadi beban transportnya di debit 200.000, lalu kasnya di kredit 200.000. Oke, untuk HPP, harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan adalah hal yang sama. Namun ketika sudah di akun, beban pokok penjualan akan berganti nama menjadi harga pokok penjualan atau HPP. Jadi HPP-nya berada di debit sebesar 35 juta dan persediaan dagang di kredit sebesar 35 juta. Oke, next untuk 6 Februari. Tanggal 6 Februari dijual barang dengan dagangan kepada PT Ultra Jos sebesar 45 juta dengan syarat 2/10 N per 30 dengan beban pokok penjualannya sebesar 30 juta dengan biaya pengiriman FOB shopping point sebesar 200.000. Maaf. Oke, jadi FOB shopping point itu ditanggung oleh pembeli. Oke, jadi itu dijual barang dagangan. Jadi mereka perusahaan menjual barang dagangan, namun konsumen belum membayar kita kembali karena ada biaya, ada syarat termin. Oke, jadi itu masuk di piutang dagang. Piutang dagang masuk di debit karena dia bertambah, piutangnya bertambah. Oke, jadi piutangnya sebesar 45 juta. Lalu penjualannya karena kita sudah menjual barang, maka akan berada di kredit, yaitu bertambah. Jadi penjualannya berada di kredit, bertambah. Oke, untuk HPP-nya sendiri sebesar 30 juta. HPP adalah beban pokok penjualan.
sebesar 30 juta di debit, lalu untuk persediaan dagang berada di kredit sebesar 30 juta. Oke, untuk 7 Februari. Tanggal 7 Februari, PT Merlion membayar hutang pembelian pada tanggal 4 Februari seharga 150 juta. Oke, jadi sekarang kita lihat lagi ke tanggal 4. Tanggal 4 Februari membeli barang secara kredit Merlion sebesar 150 juta. Oke. Sekarang kita hitung ya. Itu tanggal 4 Februari dibilang terminnya 2/10. Nah, dari tanggal 4 ke tanggal 7 dibutuhkan 3 hari. Sehingga PT Merlion berhak mendapatkan diskonan sebesar 2%. Sehingga kita pertama tulis dulu. Utang dagangnya itu berada di debit karena udah dibayar ya. 150 juta, sebesar 150 juta. Lalu PT Merlion itu membayar berapa? Membayarnya 150 juta dikurangin 2%. Nah, 2% dari 150 juta adalah 3 juta. Sehingga kas yang akan ditulis sebesar 147 juta. Dan diskon penjualannya sebesar 3 juta. Berada di kredit. Oke, next tanggal 8. Tanggal 8 Februari, PT Nice mengembalikan barang yang dijual karena rusak sebesar 850.000 untuk tanggal 5 Februari. Oke, mari kita lihat untuk tanggal 5 Februari dijual barang PT Nice sebesar 50 juta. Oke, jadi untuk tanggal 8 sendiri, kita langsung aja tulis utang dagang sebesar 850 juta. Lalu untuk kasnya, karena dia kasih kita kas, kita akhirnya kasnya berada di kredit karena kasnya kita bertambah sebesar 850 juta. Oke, untuk tanggal 9. PT Nice menerima pelunasan hutang pada tanggal 5 Februari. Oke, kita balik lagi ke tanggal 8 ya, karena berhubungan dengan tanggal 8 dan tanggal 5. Oke, gimana kalau kita lihatnya tanggal 5 dulu? Oke, untuk tanggal 5, mereka memiliki utang sebesar 50 juta. Oke. Namun di tanggal 8 telah dikembalikan 850.000. Jadi 50 juta dikurangin 850.000 sebesar 49.150. Jadi piutang dagang yang ditulis adalah di kredit sebesar 49.150. Lalu karena pada tanggal 5 terdapat biaya termin sebesar 1/10, yaitu artinya 1% per 10 hari. Jadi dari tanggal 5 ke tanggal 9. Jadi PT Nice menerima pelunasan hutang dalam kurun 4 hari doang. Padahal udah dikasih 10 hari, cuman langsung dibayar 4 hari kemudian. Sehingga dari 49.150, dari 45 juta itu dikurangin 1%, yaitu 900.000. Sehingga kas yang akan ditulis di debit adalah 44.100.000. Nah, dari mana? 45 juta kurang 900.000. Lalu untuk persediaan dagangnya adalah maaf, ini bukan persediaan dagang. Ini diskon penjualan. Kenapa diskon penjualan? Karena dia sudah membayar tepat waktu, kurang dari waktu yang telah diberikan, sehingga dia mendapatkan potongan harga. Ya, potongan harga. Oke. Lalu untuk maaf guys, saya salah lihat pertanyaan. Oke, untuk tanggal 9 jadinya kita tulisnya 49.150 saja karena piutangnya, kasnya kita mengeluarkan 49.150. Kita soalnya menerima pelunasan hutang. Jadi kita mendapatkan pelunasan hutang dari PT Nice sebesar 49.150, sehingga kas 49.150 di debit, lalu piutang dagang
bertambah di kredit sebesar 49.150. Lalu untuk 10 Februari. Pada tanggal 10 Februari, PT Ultra Jos menerima pelunasan hutang pada tanggal 6 Februari seharga 45 juta. Oke, kita kembali lagi ke ini ya. Kemana nih? Maaf. 6 Februari. 6 Februari 2/10. Oke, jadi dari 6 ke 10 dibutuhkan 4 hari. Jadi bisa mendapatkan diskon. Oke. Jadi kita tulis dulu. Jadi 45 juta dikurangin 2% sebesar 900.000. Sehingga 45 juta kurang 900.000 sebesar 44 juta 100.000. Sehingga kas yang ditulis di debit adalah 44 juta 100.000. Lalu untuk persediaan dagangnya, ini harusnya adalah diskon penjualan. Diskon penjualannya sebesar 900.000 dan utang dagangnya sebesar 45 juta. Lalu kita hitung debit kreditnya apakah sudah sama atau belum. Caranya adalah sum dalam kurung tinggal di drag dari atas sampai bawah sebesar 870.700. Selanjutnya kepada kredit. Kita tinggal drag semua dari atas sampai bawah. Sama caranya itu 870.700. Nah, ini adalah jurnal umum untuk perusahaan dagang. Oke, jadi untuk tanggal 8 Februari, PT Naisa mengembalikan barang yang dijual karena rusak sebesar 850.000 untuk 5 Februari. Karena dia mengembalikan artinya itu berarti retur penjualan. Jadi retur penjualannya berada di debit yaitu 850.000 dan kas di kredit sebesar 850.000. Oke, setelah kita melakukan jurnal umum, sekarang waktunya untuk membuat buku besar. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya membuat buku besar, kalian perlu tahu buku besar adalah kumpulan data historis transaksi yang berada di jurnal umum. Oke. Jadi caranya adalah kalian pertama drag atau blok semua kecuali di sumnya ya. Jangan sampai di sumnya itu 870.700. Lalu pencet insert, lalu pencet pivot table. Langsung aja oke. Lalu centang di akun, debit, kredit, akun full, dan saldo debit kredit. Oke, jadi caranya count of tanggalnya taruh di filters, lalu akun fullnya taruh di raw. Oke, jadi ini adalah buku besar. Gampang sekali bukan? Buku besar 1. Taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, kalian juga perlu tahu sebelum membuat neraca saldo adalah laporan yang disusun secara sistematis mengenai semua transaksi yang berada di laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, jadi gimana caranya? Pertamanya adalah untuk mengcopy semua. Oh enggak. Jadi kita copy yang buku besar 1, create a copy. Langsung di neraca saldo. Satu. Oke, jadi neraca saldo sudah ada. Di drag ke sebelahnya buku besar. Lalu neraca saldo, pertama kita harus membuat akun fullnya berada di atas. Jadi tanggalnya di bawah akun full. Oke, jadi setelah ini kita tekan 2 jari.
Yaitu lalu pencet di expense or collapse. Jadi pertama tekan dua jari di salah satu dari mereka di bagian kiri ya. Lalu tekan pakai dua jari, habis itu langsung ada kayak gini. Itu pencet yang expense or collapse. Terus pencet yang collapse to entire fields. Oke, jadi ini neraca saldo. Namun setiap neraca saldo pasti belum ada jumlah. Jadi kita jumlah sendiri. Oke, jadi ini kita langsung hide aja ya. Atau remove aja deh. Oke, langsung tulis sumnya sama dengan sum. Di drag. Ya. Sama dengan sum. Di drag. Jadi ini adalah neraca saldo. Karena mungkin kalian kesusahan untuk melihat angka-angka ini, saya akan membuat dengan koma. Oke, ini adalah neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita akan pindah ke laporan laba rugi. Nah, kalian perlu tahu tuh sebelum membuat laporan laba rugi, supaya kalian mengerti apa tuh yang kalian kerjakan. Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang berisi informasi operasional keuangan suatu perusahaan dagang dengan menghitung pendapatan dan beban. Nah, di sini juga kalian bisa tahu beban ini berasal dari mana. Oke, jadi pertama kalian harus pencet lagi 2, terus made a copy, move or copy. Pencet yang neraca saldo 1, lalu create a copy. Kalian harus pencet yang create a copy ya. Kalau kalian nggak centang yang create a copy, maka nggak akan di-copyin. Oke, kita akan laporan laba. Oke, tinggal di drag taruh di sini. Oke, untuk laporan laba rugi itu dicentang yang depannya ada angka 4 dan angka 5. Jadi pertama kita di selected all dulu. Oke, jadi untuk supaya biar semua jadi satu, caranya gini, pencet pivot table analyze, lalu field, calculated field, lalu bilang aja saldo, karena ini kita lagi kerja di bulan Februari. Oke. Jadi caranya adalah yaitu kredit dikurangin debit. Kredit dikurangin debit. Nggak usah pakai if atau sum dan lain-lain. Oke, langsung aja oke. Nah, lihat nih guys. Jadi langsung jadi satu garis ya. Karena kalau kita buat yang jadi 2 garis, jadi ada beberapa orang yang akan bingung kenapa ini 0, kenapa ini ada angka di sini. Jadi lebih baik untuk membuat jadi satu semua. Ini kita ilangin aja ya supaya jangan bingung. Ini pakai koma. Oke. Setelah ini adalah maaf terjadi kesalahan setelah saya refresh berkali-kali karena saya melihat di laporan laba rugi, seharusnya laporan laba rugi terdapat diskon penjualan, retur penjualan, namun tidak ada akun tersebut sehingga saya refresh terus. Sekarang baru keluar nama-nama akun tersebut, sehingga mari kita lanjut untuk laporan laba rugi. Saya akan memperbaiki untuk laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Untuk laporan laba rugi yang belum terdaftar adalah diskon penjualan dan retur penjualan. Nah, perlu diingatkan untuk
laporan laba rugi dalam studi kasus ini, laporan laba rugi itu pokoknya yang depannya tuh ada angka 4 atau angka 5, yaitu adalah penjualan, HPP, beban transport, diskon penjualan, dan retur penjualan. Karena penjualan dan beban tuh berada di laporan laba rugi. Oke, jadi untuk laporan laba rugi untuk bulan Februari adalah 31.050.000. Kita akan membuat laporan ekuitas pemilik. Nah, kalian juga perlu tahu nih, sebelum kita mengerjakan kita harus tahu ya, laporan ekuitas itu apa, laporan laba rugi itu apa, oke? Jadi laporan ekuitas adalah hak kepemilikan atas suatu aset yang sudah dikurangin dengan liabilitas atau atau berbagi dengan kewajiban yang harus dikeluarkan. Oke, kita pertama tulis laporan ekuitas. Jadi laporan ekuitas pemilik itu harus ada pertama modal, per 1 Februari. Jadi tulisan-tulisan ini tuh harus ada di laporan ekuitas pemilik. Setelah itu adalah investasi, per 1 Februari. Atau kita langsung aja copy ya supaya lebih cepat. Lalu setelah investasi 1 Februari juga harus ada laba neto per bulan itu. Oke, setelah ada laba neto harus ada pengurangan prive. Oke, setelah ada pengurangan prive, yaitu adalah kenaikan pada ekuitas pemilik. Dan yang paling terakhir adalah modal di akhir bulan. Modal untuk Februari, bentar ya. Untuk Februari kita berada di tanggal 28. Jadi tanggal 28 tuh hari terakhir pada bulan Februari. Modal 28 Februari tahun 2022. Oke. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi untuk modal 1 Februari 2022 itu pasti nggak ada, soalnya kita bisa lihat sendiri di jurnal ya. Di jurnal itu dari pertanyaan melakukan investasi uang tunai, jadi bukan uangnya kita sendiri. Sehingga itu tidak bisa dibilang sebagai modal untuk 1 Februari. Itu adalah investasi. Jadi kita bisa tulis saja di sini modalnya 0. Oke, lalu untuk investasi 1 Februari sebesar 300 juta. Oke, langsung aja kita tulis 300. 123, 123. Lalu untuk laba neto kita lihat di laba rugi, yaitu sebesar 29.800.000. Ya, 29 mana ya? 29 juta. Oke, untuk pengurangan prive belum ada. Lalu untuk kenaikan pada ekuitas pemilik, langsung aja kita sama dengan sum tambah ini.
Baik, teman-teman, ini adalah laporan ekuitas. Ya, kita berikan border. Ini adalah laporan 050. Jadi kita perbaiki di sini ya. 31.050.123. Oke, jadi modal untuk laporan ekuitas pemilik terjadi perubahan sebesar 330.050.000 rupiah. Ekuitas pemilik. Setelah kita membuat laporan ekuitas pemilik, pada terakhirnya kita akan membuat. Oke, untuk laporan posisi keuangan, kita lihat lagi untuk di neraca saldo. Yaitu ya kas, piutang dagang, dan persediaan dagang. Nah, lalu untuk liabilitas. Untuk liabilitas sendiri kita lihat di laba rugi. Maaf, di neraca saldo, di utang dagang kita tinggal copy aja. Atau sebesar 45 juta ya. Maaf. Maaf, tadi namanya adalah utang dagang. Sebesar 45 juta. Oke, jadi rumus untuk total liabilitasnya caranya adalah tinggal ditambah aja. Sum ditambah 45 juta ini. Oke, sekarang untuk ekuitas pemilik itu kita lihat di laporan ekuitas. Tinggal di copy saja yang paling terakhir. Mohon maaf. Kita hide ya, atau delete. Oke, karena ini lebih jadi kita langsung aja copy 331.050. Oke. 331.050. Oke, jadi ini adalah laporan posisi keuangan. Namun ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan VLOOKUP. Jadi cara untuk VLOOKUP adalah, tapi kalian harus tahu dulu, VLOOKUP tuh buat apa? VLOOKUP itu untuk mencari ke kolom-kolom yang lebih gampang. Dan VLOOKUP tuh berfungsi untuk ketika kita mau ada perubahan, tambah inilah. Terus kan itu kan kayak kalau kita buat versi yang tadi itu tidak akan terupdate karena ini by tulisan, artinya by manual, tapi ya by tulisan, by manual. Jadi kalian bisa pakai VLOOKUP supaya kalian tinggal refresh aja. Jadi tinggal refresh, udah selesai. Kita nggak usah lagi tulis ulang lagi semua ini. Oke, jadi caranya adalah sama dengan VLOOKUP. Pencet yang ditanya, terus titik koma, terus kita langsung pindah ke neraca saldo. Setelah itu kita memblokir sampai ke 8 Februari ini. Jangan sampai ke grand total ya. Nanti akan terjadi error. Oke. Lalu kita lihat ini. Di kas debitnya itu di
abjad apa. Ini abjadnya B. Jadi dari A ke B, jadi 2. Pencet 2. Ini adalah rumus, kalian harus ingat ya. Oke, enter. Nah, sama kan dengan manual 229.700. Ini 229.700. Jadi kalian juga bisa lihat, tinggal di bawah, tinggal di drag ke bawah, bisa langsung ada jawaban. Nah, ini jawabannya. Sama bukan dengan persediaannya, dengan apa, nominal jumlah angkanya. Oke, jadi caranya sama dengan VLOOK. Aduh, maaf ya. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung apa yang ditanya, 11 kas. Lalu titik koma ke neraca saldo di drag atau di blok. Jangan sampai di grand total. Nanti akan error. Oke, lalu pencet ini. Kan untuk kas, untuk total kasnya tuh berada di B. B itu abjad A, B, dia nomor 2. Jadi kita tinggal tulis nomor 2. Ini adalah rumus. Oke, ini 229.700. Kita drag ke bawah. Ya, sama, benar sekali sama. Jadi ini adalah laporan posisi keuangan untuk di bulan Februari. Ini adalah laporan ekuitas, laporan laba rugi, neraca saldo, buku besar, jurnal umum, pertanyaan. Oke, terakhir database untuk membuat jurnal. Maaf, saya kelupaan. Untuk membuat kayak gini, jadi pada saat kita membuat laporan jurnal umum, itu kita tidak menggunakan tangan untuk kita ketik lagi satu-satu. Misalnya untuk nomor 1, akun yang disediakan adalah misalnya retur penjualan. Kita perlu tulis lagi retur penjualan, tidak perlu. Jadi caranya pertama kita harus tulis dulu nama-nama akun yang akan dipakai pada saat perlakuan untuk melakukan jurnal umum. Ini adalah list yang sudah saya taruh. Terus kalian harus blok tempat mana yang kalian mau taruh rumus ini, database ini, agar bisa kita tidak perlu lagi untuk mengetik-ketik lagi. Nah, misalnya saya mau taruh di sini. Oke, saya tinggal blok. Lalu saya pergi ke insert. Sorry, saya ke data. Oke, kita ke data validation. Yes. Lalu kita pencet allow-nya di bagian list ya. Lalu kita select yang mana yang mau di drag. Itu ini. Database yang tadi udah ditulis. Oke, langsung oke. Nah, ini udah ada nih kas. Di sini mau apa? Mau liabilitas. Di sini mau apa? Di sini mau retur penjualan. Nah, sudah secara sistematis sudah langsung ada. Jadi untuk mengerjakan laporan-laporan ini disarankan untuk menggunakan otomatik supaya dipermudahkan untuk menulis laporan-laporan tersebut, sehingga tidak disusahkan untuk jika ada kendala untuk sebelumnya. Karena kita tinggal melakukan pencet refresh all, maka itu akan refresh sendiri dan formula-formula yang telah disediakan akan terupdate sendiri, sehingga kita tidak perlu untuk stres lagi untuk tulis dari awal. Jadi begitulah. Jadi demikian video ini. Terima kasih telah menonton dan see you in the next video.